Tuh. Rahayu semua saudaraku di seluruh Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram ajma'in amma ba'du. Yang sangat dimuliakan oleh Allah, panjenenganipun imam kita yaitu Gus Tubiono yang saya hormati. Panjenenganipun Adam II yaitu Mbah Hasan, Mbah Ali, Mas Agus, Mas Yon yang saya hormati, dan semua saudaraku Adam 3, Adam 4, dan seterusnya. Semua saudaraku di seluruh Nusantara yang ada di Lampung, yang ada di Riau, Pekanbaru, yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Yogyakarta, yang ada di Bali, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Lombok, dan seluruh Nusantara yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, sebelum kita teruskan, yaitu acara ngaji atau robitohan lewat media Zoom, rutinan setiap hari Rabu dan Sabtu. Maka mari kita sebelumnya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita semua telah diberikan limpahan rahmat, diberikan hidayah, diberikan berkah, diberikan nikmat setiap detik, setiap saat, setiap jam, setiap waktu sampai mati kita semua. Tanpa semua itu kita tidak mungkin bisa hidup di dunia. Tanpa nikmatnya, tanpa pemberiannya, tanpa kita dirawatnya, tidak mungkin kita menjadi seperti ini. Dan tanpa kita diperjalankan, dipertemukan oleh Allah lewat imam kita, lewat saudara-saudara Adam 2, Adam 3, dan seterusnya, tidak mungkin kita bisa berjumpa setiap saat RBT-an atau robitoan lewat media Zoom seperti ini. Maka itu sebuah nikmat yang sangat besar sekali sehingga kita harus selalu mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk supaya kita dapat selalu mengetahui atau selalu
kita bisa menetapkan siapa yang patut kita percayai sebagai sang pemberi nikmat, sang pemberi segala-galanya itu. Maka di malam hari ini tema yang akan kita bahas atau nanti yang akan diwedarkan yaitu temanya iman, hijrah, jihad yang menjadi sebuah kelakuan. Alhamdulillah, kalau dikatakan tema itu sudah biasa dibahas. Iman sudah sering dibahas, hijrah sudah sering dibahas, jihad sudah sering dibahas. Tapi begitu sering dibahas, sering kita menjadikan tema, itu semakin kita tahu apa yang dinamakan iman, apa yang dinamakan hijrah, apa yang dinamakan jihad. Sehingga menjadi sebuah kelakuan hidup, yaitu kelakuan jiwa yang selalu beriman kepada Tuhannya. Maka kita awali saja dengan tema yaitu yang pertama tentang iman. Jadi iman itu kalau kita berbicara tentang iman, semua saudaraku, yang satu iman, satu imam, satu Tuhan, yang malam ini bisa berjumpa atau yang tidak bisa berjumpa, saya yakin bahwa saudaraku semua sudah iman semua dan sudah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Yakin sekali saya. Mengapa saya yakin? Karena sudah bisa terlihat, bisa dilihat dengan apa? Yaitu dengan setiap kali membahas tentang keimanan, tidak mau ketinggalan. Maunya ikut di depan. Dan mulai dari awal RBT-an sampai akhir, hampir setiap hari dilakukan. Itu tidak bosan-bosannya. Maka saya bisa mengatakan yakin karena sudah kelihatan. Kalau tidak golongan orang yang beriman ketika ada RBT-an yang di situ membahas tentang Tuhannya, tentang Sang Penciptanya, maka ya lebih enak nonton TV atau Jagong atau yang lainnya yang tidak membahas tentang keimanan, tentang Tuhan, tentang ketauhidan. Makanya saya yakin kepada saudaraku semua yang di malam ini yang bisa ikut hadir atau belum, yakin sekali. Nah, dengan keyakinan saya itu, saya bisa menyimpulkan bahwa saudaraku semua ini sudah beriman. Tapi di situ apakah iman itu dengan kita semua sudah beriman itu, apakah sudah hijrah? Belum tentu. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena ketika kita itu beriman, yaitu kita itu masih bisa dikatakan di luar masjid atau di luar Baitullah. Kenapa bisa begitu? Karena iman itu adalah keniatan, menetapkan di dalam hatinya siapa yang dipercaya, siapa Tuhannya. Nah, ketika di situ sudah benar-benar bisa memilih di antara beribu-ribu Tuhan
yang sebelumnya itu disembah atau dijadikan Tuhan. Maka ketika Tuhan itu atau Allah itu mempertemukan dengan seorang pembimbing, itulah awalnya kita itu beriman. Karena apa? Karena kita bisa beriman karena ditunjukkan, diberikan keterangan pengetahuan tentang iman atau benih-benih keimanan, dijelaskan, direntetkan asal usulnya itu siapa kita ini. Terus yang harus kita imani itu siapa? Dijelaskan dengan rentet, dengan urut, mulai dari Tuhan itu menciptakan kita, dititipkan lewat dalam kandungan tua kita, dirawat di dalam kandungan orang tua kita masing-masing di situ, yang kurang lebihnya 9 bulan 10 hari. Di situ tidak ada campur tangan orang lain, kecuali di situ hanya Allah itu dengan kuasanya Allah itu merawat kita, menjaga kita lewat media orang tua kita. Bahkan orang tua kita sendiri itu tidak tahu, tidak pernah memberi makan kita ketika di dalam kandungan. Boleh ditanyakan itu pada ibu-ibu, ada itu. Saya juga pernah menanyakan setelah saya diberikan keterangan seperti ini pada ibu saya. Ya bingung dia. Karena apa? Karena ibu saya itu hanya makan, ya makan sendiri. Nah, paling menjaga apa yang dimakan itu aja, ndak terlalu pedes. Kalau dibilang orang tua-tua yang terdahulu jangan makan terlalu pedes, nah gitu. Terus nanti, oh jangan itu minum kebanyakan es, nanti itu bayi yang di dalam kandunganmu itu cepat membesar di dalam kandungan, nanti keluarnya sulit. Nah seperti itu. Tapi ibu saya tidak pernah memberikan makan sendiri. Entah yang dimakan di dalam kandungan itu apa, itu mutlak kuasanya Allah di situ. Nah, bahkan ketika dikehendaki oleh Allah itu dilahirkan ke dunia ini, itu saja kapan waktunya, terus jam berapa, detiknya berapa, menitnya berapa, tidak ada yang tahu. Walaupun sekarang ini proses dari kedokteran itu sudah canggih, bisa melihat itu janin yang di dalam kandungan itu cowok apa cewek bisa. Tapi untuk menentukan kapan lahirnya ndak mampu. Paling dikira-kira bulan ini. Nah ini sudah waktunya. Hanya seperti itu. Itu semua mutlak kuasanya Tuhan, yaitu Allah. Makanya dengan pengetahuan yang seperti itu, akhirnya sang pembimbing kita, yaitu Gus Tubi pada awal-awalnya itu memberikan pengetahuan seperti itu. Sehingga kita semua yang diberikan pengetahuan benih Adam atau benih jiwa yang di situ akhirnya menjadikan sebuah benih keimanan. Di situ akhirnya menancap di dalam hati kita masing-masing. Nah, sehingga ketika kita sudah menentukan, oh iya betul, betul ya Gus, iya. Akhirnya ketika kita sudah menentukan siapa yang wajib kita percayai,
Yang kita tentukan satunya Tuhan. Yang harus, yang wajib kita sembah sebagai Tuhan itu siapa? Akhirnya lewat pembimbingan oleh imam kita atau saudara-saudara kita yang telah diberikan kuasa oleh Allah membuka hati untuk mendekatkan kepada Tuhannya di situ. Akhirnya dibukakan hati kita, ditunjukkan siapa Tuhan kita yang telah kita percaya. Mulai dari akal, pikiran, terus rasa, sampai turun ke dalam hati. Hati ini menentukan iya. Akhirnya sampai ke dalam lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Yaitu yang paling dalam. Yang dinamakan di situ lembah manah atau andap asor. Yaitu tempat keikhlasan di mana di situ kita bisa menetapkan siapa yang kita percaya sehingga di dalam itu jelas siapa yang kita percaya sehingga kerasan. Di situ bisa tentram, merasakan siapa yang ditetapkan di dalam hati sampai mati, ikrar kepada Tuhannya yang telah menciptakannya, yang telah merawatnya sampai mati, di situ ditetapkan. Yang di situ disaksikan oleh siapa? Yaitu oleh yang membukakan hati, yang mengikrarkan, atau bisa dinamakan di situ dimulainya kita itu bersyahadat kepada Tuhan kita di situ. Nah, awal dari kita menetapkan di dalam hati dengan keikhlasan, dengan kerelaan sepenuh hati untuk mempercayai Tuhan, itulah awal dari keimanan kita. Awal, baru awal. Nah, itu akhirnya diproses. Semua itu siapa yang memberikan? Tuhan sendiri yang memberikan. Karena iman itu adalah sebuah pemberian mutlak. Makhluk tidak bisa memberikan, hanya mediasi atau lantaran saja untuk menyampaikan sebuah keimanan tentang ketauhidan, tentang memberikan pengetahuan tentang Tuhan yang dipercaya itu saja. Makanya ketika kita sudah menetapkan di dalam hati, kita rela, kita ikhlas, sepenuh hati untuk mempercayainya di situ itu loh. Awal dari sebuah keimanan. Rasanya itu Masya Allah sudah tidak bisa diceritakan ketika kita sudah benar-benar yang paling dalam. Sehingga kerasan maunya itu sudah tidak mau keluar lagi. Maunya hidup bersama Tuhannya ketika bersama Tuhannya. Nah, di situ. Itu awal dari sebuah keimanan. Nah, ketika di situ sudah benar-benar mempercayai siapa yang menjadi Tuhannya, asli di situ tidak berubah-ubah. Akhirnya diperjelas lagi yaitu ada, yaitu seorang utusan yang dipercaya oleh Tuhan, yaitu para rasul. Mulai dari siapa? Dari Nabi Adam sampai rasul yang terakhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad yang sebagai utusan untuk menyampaikan risalah tentang ketauhidan, tentang kepemimpinan yang diberikan oleh Allah pengetahuannya lewat para rasul itu. Nah, sehingga ada dua di situ, yaitu satu
taat utuh kepada Tuhannya, yang kedua taat kepada Rasulnya. Nah, ketika Rasul sudah tidak ada, karena yang terakhir itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad, maka setelah jeda diperjelas, yaitu akhirnya ada seorang ulil amri yang meneruskan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu. Nah, ketika diperjelas pengetahuan siapa ulil amri, akhirnya menetapkan di dalam hati bahwa siapa yang benar-benar kita percayai sebagai seorang ulil amri itu siapa. Yaitu menunjukkan siapa beliau, yaitu tentang pengetahuan yang diberikannya, tentang akhlaknya, tentang ketaatannya kepada Tuhannya, tentang tablignya, semuanya. Akhirnya kita semua saudara di sini itu menentukan, mempercayai, dan akhirnya taat, yaitu kepada seorang ulil amri, yaitu imam kita, yaitu Gus Tubiono itu. Nah, apakah di situ Gus Tubi itu minta untuk dipercayai? Tidak. Hanya menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah kepada beliau, disampaikan saja dengan kerelaannya, keikhlasannya, ketulusannya, dengan akhlaknya yang bisa kita lihat di situ. Akhirnya kita benar-benar di dalam hati kita ini menetapkan tiga yang wajib atau yang patut kita taati, yaitu yang pertama adalah taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, yang ketiga taat kepada ulil amri, kepada iman kita. Nah, itulah keimanan, benih-benih keimanan. Apakah di situ kita sudah hijrah? Belum. Itu kita baru tarafnya yaitu iman. Menempati tentang keimanan. Makanya ketika di situ kita semua yang sudah beriman ini untuk menjelaskan atau untuk mengeluarkan tentang keimanan kita dari benih keimanan asal usulnya itu bukan hanya dari pengetahuan asli yang menancap, yang tergores di dalam hati kita ini loh, sampai mati masih tergores, yang membekas itu tidak bisa hilang. Menetapkan tiga niat ketaatan kita, yaitu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulil amri, itulah keimanan kita. Berarti ketika tiga itu, syarat tiga dari niat keimanan, bukti dari keimanan itu ada yang cacat, apakah kita itu iman? Belum. Kalau kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, tapi kita tidak taat kepada imam kita, apakah sudah iman? Belum. Kita taat kepada imam kita taat kepada Allah, kita tidak taat kepada Rasulullah, apakah itu sudah iman? Belum. Tiga-tiganya itu harus utuh. Karena apa? Prosesnya harus seperti itu. Allah memberikan amanah kepada para rasul. Terus rasul setelah meninggal akhirnya diteruskan oleh ulil amri. Makanya tiga-tiganya itu wajib kita taati, kita imani di situ.
Nah, setelah kita jelas tentang siapa yang harus kita taati di situ, akhirnya kita harus menentukan untuk perjalanan berikutnya, yaitu untuk proses hijrah. Proses hijrah. Setelah benar-benar diri kita ini, jiwa kita ini sudah iman, semua sudah kita imankan, yaitu mulai dari hati sudah iman. Akhirnya perasaan kita sudah kita imankan. Terus akhirnya pikiran kita sudah kita imankan. Terus yang terakhir yaitu akal kita sudah kita imankan. Nah, disitulah kita ketika di dalam ini sudah kerasan tidak mau keluar karena kita ini akal kita, perasaan kita ini sudah kita imankan kepada siapa yang telah menjadi Tuhan kita, yang wajib kita percayai. Di situ akhirnya Allah itu memberikan jalan keluar. Kita keluar dari dalam membawa keyakinan, keikhlasan kita tentang keimanan siapa yang kita percaya di situ untuk hidup keluar. Nah, disitulah ketika kita bisa keluar, bisa membawa semua di situ, melihat di luar, ternyata di luar itu ternyata kita tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari jamaah yang dibawa oleh imam kita. Nah, makanya ketika kita sudah jelas iman kita yang di dalam, akhirnya kita harus berhijrah. Nah, di dalam hijrah itulah siapa yang kita taati di situ, yaitu prosesnya nanti kita taat kepada siapa? Satu, kita taat kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Yang kedua, kita taat kepada siapa? Yaitu kepada imam kita. Yang ketiga, kita taat kepada siapa? Kita harus karena kita sudah masuk di dalam masjid atau sudah di dalam Baitullah di situ, karena di dalam masjid itu ada seorang imam yang kita ikuti di situ. Prosesnya yaitu berjamaah. Di situ ada imam dan makmum. Nah, ketika kita tahu di situ ada imam dan makmum, maka kita di situ harus prosesnya setelah kita menentukan taat kepada imam, imam itu yang dilakukan di dalam masjid itu apa? Yaitu sholat. Sholat di situ berjamaah, ada imam dan makmum. Makanya kita harus punya niat tiga lagi, yaitu taat kepada Allah, taat kepada imam kita. Yang ketiga, kita harus menyaudara, harus wajib menyaudara atau berjamaah. Karena kita kalau mengatakan hijrah, tidak mau berjamaah, tidak mau ikut apa yang dilakukan oleh imam kita di dalam masjid atau di Baitullah di situ, kita berarti belum bisa hijrah. Wajib di situ kita harus posisi yaitu di dalam masjid di situ ada imam dan makmum yang sedang melakukan kegiatan yaitu apa? Sholat. Maka di situ kita harus memposisikan sebagai makmum. Makmum di situ ada 3 jenis, yaitu sop yang pertama
Sopnya rojul atau laki-laki. Sop yang kedua, barisan yang kedua, yaitu barisannya wanita. Terus barisan yang ketiga yaitu barisan apa? Barisan anak-anak. Nah, di situ apakah kita harus memilih, oh saya ini harus yang di laki-laki? Tidak, semua itu ditempatkan sesuai dengan apa? Dengan proses kita, keimanan kita, ketaatan kita kepada siapa Tuhan kita dan kepada imam kita. Karena di situ sama-sama selamat, pasti selamat. Yang barisan rojul pasti selamat, yang barisan wanita ya pasti selamat, yang anak-anak ya pasti selamat. Makanya di tiga barisan itu semua diberikan tanggung jawab oleh Tuhannya masing-masing dan oleh imamnya. Kenapa bisa di barisan yang pertama, yaitu barisan rojul atau laki-laki. Di situ barisan orang-orang yang sudah beriman, yang selalu berada di Baitullah, di dalam masjid, yang mampu mengemban tanggung jawabnya, yaitu mampu mengemban amanah dari Tuhannya dan taat kepada imamnya. Tanggung jawab sebagai apa? Yaitu tanggung jawab pada dirinya, tanggung jawab kepada istrinya dan anaknya, wanitanya dan anaknya. Itu pasti dari Allah ditempatkan di barisan rojul. Nah, yang lainnya bagaimana? Nah, yaitu barisan wanita, tahu ibu-ibu. Nah, di situ yang mampu mendampingi untuk bertanggung jawab sepenuhnya belum mampu, tapi sudah bisa mendampingi bapak atau laki-laki. Maka ditempatkanlah oleh Allah, yaitu barisan wanita atau ibu-ibu. Yang pokoknya ngikut saja, ya sudahlah pokoknya saya ikut. Bagaimana saja ikut, yang penting saya itu selamat. Nah, akhirnya ditempatkanlah oleh Allah, yaitu barisan ketiga, yaitu barisan anak-anak. Mengapa seperti ini, tema seperti ini? Selalu diulang-ulang, selalu ditadarus, supaya kita apa? Ketika kita itu lupa, oh iya berarti saya ini keluar dari masjid, keluar dari Baitullah. Ternyata apa? Saya tidak ada ikatan dengan siapa? Dengan imam dan dengan barisan kita. Keluar dari barisan kita. Otomatis kita itu orang yang seperti itu keluar dari Baitullah atau dari masjid. Karena jauh dari barisannya, yang selalu di dalam Baitullah, selalu dalam masjid, selalu berjamaah, itulah yang utuh di situ yang dinamakan hijrah. Nah, makanya seperti ini kita bisa masuk ke dalam menanyai diri kita. Oh iya, saya ini masih di dalam masjid, masih selalu di Baitullah apa keluar ya? Nah, itulah selalu menanyai hatinya, dirinya, jiwanya, akalnya, perasaannya setiap saat. Sehingga jelas dirinya bukan hanya keterangan tentang pengetahuan hijrahnya, tapi dirinya. Yang ditanya terus itu dirinya, jiwanya ini loh, jiwa yang selalu di dalam Baitullah. Hati yang selalu ditempati oleh Allah. Qalbul mu'minina Baitullah. Nah itu loh. Ditempati terus di situ. Nah,
Tidak harus kita itu melihat saudara kita begini begitu. Tapi yang selalu kita lihat, selalu kita tanya itu diri kita terus seperti itu. Sehingga kita tahu posisi kita di dalam Baitullah apa tidak. Kita ini masih berjamaah apa tidak. Kita ini masih tetap posisi di dalam barisan itu apa lepas, apa menjauh. Itu tahu, tidak orang lain yang memberitahu. Karena iman, karena Baitullah itu pada diri kita masing-masing. Menempatinya itu diri kita masing-masing yang menempati. Kalau imam kita ya tahu, karena imam kita diberikan remote oleh Tuhan. Tahu, oh ini saudaraku yang ini keluar dari Baitullah. Apa buktinya? Menjauh dari barisannya, tidak rapat, menjauh. Yang namanya menjauh ketika sholat imamnya dengan makmumnya, dia di sana dolanan atau bermain di luar masjid. Dikira itu sudah di dalam masjid di Baitullah, tapi ternyata di luar. Masih iman. Nah, makanya dengan begini kita bisa menanyai diri kita terus. Sehingga kita selalu utuh di dalam Baitullah. Nah, itu proses di dalam Baitullah, di dalam masjid. Nah, setelah kita tahu utuh kita itu sudah di dalam masjid, maka di dalam masjid itu ada sebuah kegiatan yang di situ apa? Imam kita sudah mengajak ke depan untuk melangkah karena kita ini hidup di dunia. Makanya kita diajak untuk apa? Jihad namanya. Jadi prosesnya itu harus rentet, urut. Lah menjelaskannya dari mana? Ada yang asalnya dari sebuah pengetahuan, dari imam kita, dari saudara-saudara kita, dan yang lainnya. Dan ada yang aslinya awalnya itu yang dulu-dulu itu pengetahuannya tidak tahu, tapi langsung menjadi sebuah kelakuan iman, sebuah kelakuan hijrah, sebuah kelakuan jihad yang dulu-dulu. Terus baru akhir-akhir diproses pengetahuannya diwedar. Oh, berarti yang saya lakukan dulu itu, oh saya itu prosesnya iman itu seperti itu, benih iman itu seperti itu. Oh berarti hijrah itu yang saya lakukan seperti itu. Nah, terus jihad. Nah, makanya yang ketiga yaitu keterangan atau pengetahuan tentang jihad yang menjadi sebuah kelakuan. Di situ imam kita mengajak berjamaah bareng-bareng bersama-sama untuk melakukan jihad. Proses jihad di situ ada apa? Idat, ribat, fatah, falah. Nah, di situ. Makanya setelah iman, setelah hijrah, di situ pengetahuannya sudah komplit di situ. Akhirnya di sana apa? Imam kita diberikan amanah untuk menjelaskan bersama-sama untuk belajar. Tentang apa? Belajar yaitu tentang mengetahui jalan keselamatan, siapa yang dipercaya, siapa yang mampu menyelamatkan. Di situ dibedah di dalam masjid itu dibedah ketika berjamaah bareng-bareng. Prosesnya dengan apa? Dengan sebuah kelakuan kalau di jasad yaitu melakukan sebuah sholat yang di situ ada niat, ada takbir, takbiratul ikhram dan seterusnya sampai salam. Itu semuanya hanya sebuah ibarat atau isyarat.
Nah, di situ akhirnya ketika kita sudah diajak untuk belajar bersama, mengetahui jalan keselamatan kita, mengetahui siapa Tuhan yang kita percaya jelas di situ. Akhirnya kita diajak bersama-sama untuk yang seterusnya yaitu kita harus selalu berjamaah, harus selalu bersama-sama, selalu ada ikatan, tidak lepas dari berjamaah ikatan, bermata rantai terus setiap saat. Karena kita sudah ikrar kepada Tuhan kita, kepada imam kita, untuk bersaudara dunia akhirat. Itu tidak main-main. Tidak hanya di mulut, tapi asli di dalam sini. Sehingga kita apa? Akhirnya yaitu kita bisa kuat untuk diajak untuk membangun bersama-sama. Membangun apa? Yaitu membangun sebuah benteng kekuatan sebagai seorang yang beriman, yaitu membangun atau memperjuangkan nasib kita ke depan, yaitu tentang keselamatan di dunia dan di akhirat bersama-sama. Kita tidak mampu kalau sendiri-sendiri. Berkelompok-kelompok tidak mampu. Makanya di situ harus berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a walatafarroku. Kalau kita bergantung atau berserah diri atau mempercayai kepada Tuhan kita, itu harus bareng-bareng berjamaah. Maka disimpulkan di situ ketika kita sholat, ada sebuah riwayat Rasulullah itu suatu ketika melihat ada seorang sahabat itu sholat pada waktu asar sendirian, padahal Rasulullah itu habis sholat berjamaah di dalam masjid di situ. Maka di situ Rasulullah itu menghentikan kepada sahabat itu, dijawil atau dicaplek begini pundaknya. Nah, akhirnya sadar, diajak berhenti. Rasulullah akhirnya apa? Diajak sholat bareng lagi bersama Rasulullah. Itu riwayat dalam sebuah kitab. Mengapa bisa begitu? Karena Rasulullah pun itu ragu kalau mendekat atau bergantung kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan sendirian itu ragu. Karena apa? Tidak itu nanti yang dipercayai itu bukan asli Tuhan yang menciptakannya, tapi dirinya sendiri. Membenarkan dirinya sendiri. Tapi ketika berjamaah bareng-bareng itu selalu ada yang mengingatkan. Makanya kita wajib untuk membangun bersama-sama, membangun benteng supaya kuat kita selalu berjamaah bareng-bareng. Membangun sebuah kekuatan supaya kita selamat dunia dan akhiratnya. No dunyane selamat, no akhirnya selamat. Supaya kita apa? Bisa menemukan sebuah kemenangan, yaitu falah. Sebuah kemenangan. Kemenangan itu adalah proses yang terakhir. Pasti tahu sendiri-sendiri pada masanya. Apakah semua saudara saat ini sudah pada proses falah? Belum semua. Ada 1, 2, 3, itu diproses oleh Tuhannya masing-masing. Karena apa? Karena dirinya diproses dengan kerelaannya, rela diproses oleh Allah, ikhlas sampai diproses pada posisi itu. Nah, disitulah makanya ada
Kalau yang di Jawa itu, kalau yang dikenal orang Jawa yaitu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, di situ. Yaitu apa? Menjalankan sebuah risalah kepemimpinan, ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Rasulullah. Sampai kalau yang di Jawa yaitu Sunan Kalijogo. Risalah Adam yaitu yang nantinya sampai menjadi risalah tentang keimanan, risalah keimanan dan kepemimpinan yang dibawa akhirnya yang diterima oleh terakhir yang di Jawa yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo di situ yang pada akhirnya diteruskan seterusnya sampai saat ini. Yang pertama yaitu memayu hayuning diri. Nah, ku angfusakum, menjaga dirinya dari apa? Dari api neraka. Yaitu apa? Selalu melihat dirinya, selalu menanyai dirinya dulu, apakah saya ini sudah jaminan selamat apa belum? Apakah saya ini benar-benar masih tetap iman apa tidak? Apakah saya ini benar-benar masih posisi di Baitullah apa tidak? Ditanyai terus. Itu yang dinamakan kuangfusakum. Atau di dalam kitab Sastro Jendro dinamakan memayu hayuning diri. Menjaga dirinya dari apa? Dari api neraka. Setelah itu kita meneruskan yaitu memayu hayuning keluarga. Setelah ku angfusakum yaitu wa ahlikum, keluarga dijaga. Kalau kita belum bisa, belum mampu menjaga diri kita sendiri, tidak mungkin mampu kita menjaga keluarga kita. Untuk bertanggung jawab kepada dirinya aja belum mampu, kok bertanggung jawab pada keluarganya? Lebih tidak mampu lagi. Itu proses semuanya. Apakah semuanya mampu? Mampu ketika diproses oleh Tuhannya itu rela, ikhlas. Sendiko dawuh kalau bahasanya Gus Alimin. Nah, sendiko dawuh Gusti, saya ini mau kau jadikan apa? Manut. Rela saya. Nah, itu. Ketika seperti itu, akhirnya mampu mengemban sebuah tanggung jawab, yaitu memayu hayuning keluarga atau wa ahlikum, yaitu menjaga dirinya, terus menjaga keluarganya. Setelah memayu hayuning keluarga, yang ketiga yaitu memayu hayuning yaitu jamaahnya semua. Jamaah. Nah, lingkungannya, kerabat-kerabatnya mampu untuk menjelaskan tentang pengetahuan tentang Tuhannya. Dari apa? Dari sebuah kelakuan jiwanya, dirinya. Setiap mengeluarkan pengetahuan asli dari jiwanya sendiri. Dari dalamnya yang keluar, sehingga apa yang diajak
ngomong atau ketika kita itu tablek mengeluarkan sebuah pengetahuan bisa membawa masuk sampai masuk ke dalam hatinya. Akhirnya dirinya itu mampu untuk berinteraksi bareng-bareng sehingga menjadikan ketenangan bareng-bareng. Yang keempat yaitu apa? Memayu hayuning bawono. Bisa seperti imam kita yaitu mengajak atau menjaga kepada siapa? Kepada semua jamaah yang ada di Nusantara ini. Mampu karena apa? Allah memberikan kemampuan itu. Karena memang imam kita sudah benar-benar bisa dipercaya oleh Allah, oleh Tuhannya. Apakah kita bisa? Kalau bisa seperti imam kita prosesnya, mampu Tuhannya seperti imam kita, semuanya pasti mampu. Makanya kita selalu setiap saat diajak untuk selalu berjamaah bareng-bareng, tidak lepas saudara-saudara, untuk selalu berinteraksi, untuk selalu kita saling mengingatkan, untuk kita selalu menjaga, saling menjaga dari satu dengan yang lainnya. Karena ku angfusakum wa ahlikum naro, dari panasnya api neraka. Dari panasnya apa? Panasnya neraka dunia yang berupa apa? Fitnahnya dari jin, dari setan yang berada di dalam apa? Di dalam perasaan kita, di dalam pikiran kita, di dalam akal kita yang selalu waswisu fi sudurinas, selalu setiap saat keluar masuk di dalam dirinya, di dalam kolbunya manusia. Minal jinnati wannas, yang fitnahnya itu berasal dari manusia dan jin setan. Nah, disitulah makanya inilah proses kita untuk bisa iman, hijrah dan jihad. Nah, mungkin yang saya sampaikan ini nanti banyak kekurangannya. Bapak saya yaitu Mbah Hasan. Nah, makanya dari saya cukupkan sekian dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti setelah dilanjutkan oleh Mbah Hasan. Nah, saudaraku semua, waktu dan tempat saya persilahkan untuk bapak saya yaitu Mbah Hasan. Monggo, Mbah. Sangat seru ini, Mbah Tris. Waduh, mantap ini, alhamdulillah. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu yang diberikan oleh host Pak, sudah detail menyampaikannya, pengetahuannya tentang iman, hijrah dan jihad. Dan kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dulu saudara-saudaraku, keluargaku. Rahayu, rahayu semuanya, semua keluarga Bani Adam pada malam hari ini dalam naungan dan ridho dari Allah. Oleh karena itu kita tingkatkan syukur kita tingkatkan iman kita, rasa percaya kita
pada Zat yang Maha menciptakan kita. Zoom kali ini, pada malam hari ini temanya sangat jelas dan seringkali memang disampaikan dan tadarus oleh semua keluarga besar Bani Adam. Saya syukur karena apa? Keluarga Bani Adam tentang pengetahuan yang diberikan yang disampaikan oleh imam kita, semuanya sudah mulai memahami, mulai bisa menyampaikan, mulai bisa menerima apa yang disampaikan oleh imam kita, maksud dan arahnya tentang pengetahuan saudaraku semua. Sudah banyak yang mengetahui dan bisa menyampaikan secara detail atau runtut. Kenapa saya juga sering bersama juga di dalam RPT-an, Yum, alhamdulillah semua mulai lancar dan mulai detail tentang memahami pengetahuan yang diberikan atau yang disampaikan oleh imam kita. Maka malam ini dengan tema yang sangat luar biasa bagaimana ini adalah tema yang benar-benar kabar dari Tuhan. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah tentang pemberian kabar kepada siapa? Kepada seluruh umat, seluruh manusia. Nah, umat dan manusia yang mana? Yang beriman, yang mau dan memahami, dan yang sudah iman dan sudah taat tentang hijrah dan jihadnya. Seperti yang disampaikan oleh Allah, orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, dengan apa? Dengan harta dan benda. Maka semuanya itulah hamba yang dimuliakan oleh Allah, derajatnya diangkat di sisinya. Dan merekalah layak diberi keridhaan oleh Allah dan rahmatnya di dalam surga, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Layak sekali. Maka dari itu malam ini kita bedah sampai tuntas tentang pengetahuan iman, hijrah, dan jihad seperti yang disampaikan oleh Bani Adam 3, yaitu anak saya Mbah Tris, yang menyampaikan dengan pengetahuannya, penyampaian pengetahuannya dengan jelas, gamblang. Dan itu pun sering diutarakan atau disampaikan berulang-ulang di Zoom atau di RPTA. Tapi kita malam ini membedah iman, hijrah, dan jihad ini tidak hanya pengetahuan yang jelas, tidak hanya,
ini bersama-sama. Karena kita itu jamaah. Jamaahnya Gus Tubi. Gus Tubi adalah yang membimbing kita. Mengharapkan pengetahuan yang diberikan atau yang disampaikan kepada seluruh jamaah ini benar-benar semua itu menjadi kelakuan. Tidak hanya menyampaikan bahasa. Kalau dibilang kita menyampaikan iman, ya, yang menyampaikan itu juga harus meyakini kita juga iman. Tuh. Maka malam hari ini, saudaraku, kita bersama-sama. Karena apa? Bersama-sama belajar, bersama-sama taklim, muta'alum. Belajar bersama-sama dan mengajari juga belajar dan mengajar. Di sini jelas. Karena seringnya kita membahas tadarus tentang pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh imam kita tentang keimanan dan seterusnya hijrah dan jihad. Ini diulang-ulang terus sampai kita benar-benar paham, pahamnya terus jadi kelakuan, bukan pahamnya hanya menjadi ucapan saja atau pengetahuan saja. Karena jamaah kita adalah jamaah bertauhid, berkelakuan, tidak hanya ucapan, tapi benar-benar kita itu menjalani. Kalau bilang iman, ya kita juga di saat iman, kita juga harus iman. Kalau kita bilang percaya, mempercayakan, ya diri kita yang menyampaikan juga harus sudah yakin kita itu percaya dan mempercayakan. Kalau kita bilang berserah diri, rendah hati, total ikhlas bersama Allah di Baitul. Kita juga harus mampu dan kita harus menjadi bagian yang apa yang kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan tidak sama yang kita lakukan, tidak sama dengan yang kita percaya dengan pengetahuan tentang iman, maka disitulah masih cacat iman kita. Masih cacat. Karena di sini proses demi proses tentang keimanan memang kita dulu kita tidak tahu Tuhan, tentang siapa yang dipercaya, siapa yang menciptakan kita dulu tidak tahu. Setelah bertahun-tahun sampai sekarang, di saat imam kita memberikan awalnya memberi benih keimanan dan merawatnya imam dengan merawatnya keimanannya jamaah itu tidak main-main. Benar-benar asli. Kasih sayangnya, telatennya, sabarnya
anggone ngopeni benih. Sampai kapan benih ini tumbuh, ditunggu terus bertahun-tahun. Dari sisi A sampai B sampai Z sampai Z, cara untuk memahamkan, memberi pemahaman tentang keimanan saja itu loh bertahun-tahun. Kita syukur alhamdulillah imam kita mendidik kita semua belum ada 10 tahun. Belum ada. Alhamdulillah sebagian besar sudah tahu tentang keimanan dan sudah iman dan seluruhnya sudah paham dan sudah yakin saudara-saudara atau Bani Adam semuanya ini sudah percaya dan mempercayai dan sudah tahu jelas tentang Tuhan benar-benar yang mampu menyelamatkan kita adalah Tuhan yang menciptakan. Itulah beda dengan perjuangan Rasul itu lama sekali sampai 13 tahun di Mekah. Itu hanya mendapatkan sahabat 114 kurang lebih. Nah di jamaah kita yang sebagai penerus Rasulullah, menyontoh Rasulullah, imam kita utusan Allah untuk meneruskan risalah dari leluhur kita. Kita yang dibimbing alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah sebagian besar jamaah sudah iman. Sebagian jamaah kita, sebagian besar sudah yakin beliaunya seluruh itu selamat karena ini. Tapi ingat ya, ingat pondasi utama dalam kehidupan, dalam keselamatan adalah iman. Kalau niat kita gak sempurna untuk benar-benar mengabdi, bersandar dan bergantung, ini harus niatnya diulang-ulang atau dinyar-nyari lagi. Tolong. Kalau yang belum, niatnya belum sempurna. Kalau sudah ya sudah, jelas ya jelas. Karena sudah semua pengetahuan sudah jelas tentang keimanan. Terutama yang disampaikan oleh anak kita tadi, jelas runtut. Tinggal apa? Meneruskan. Nek wis genah, nek wis rumangsa slamet, manggondok keimanan wis ndek iman. Tidak hanya tentang iman saja. Karena kita itu masih hidup, mempunyai tugas ke depan, juga mempunyai harapan ke depan. Harapan ke depan masih panjang. Kalau hanya iman untuk diri kita sendiri, tidak mau berjamaah, mati. Maka iman jadi kelakuan, ya harus terus sadar kita itu benar-benar sadar kita itu masih hidup, masih di dunia. Dumeh, apa bahasa Indonesia dumeh? Dumeh, kita itu sudah iman, sudah bersama Allah di Baitullah, terus nyaman, terus nggak mau kembali. Itu salah sekali. Kita masih banyak tugas ke depan. Masih panjang. Buktikan iman kita itu jadi kelakuan. Lah kalau kita membuktikan, kita ini membuktikan iman kita ya
harus tahu diri kita. Kalau kita yakin diri kita selamat, harus tahu. Selamat buat untuk ke depan. Semangat menjalani takdir ke depan. Song-song ke depan. Bersama pengetahuan jelas yang disampaikan, yang dibimbing oleh imam kita tentang pengetahuan Tuhan, siapa yang kita percaya. Kita mempunyai keyakinan yang utuh masa depan kita, tahu proses ke depan kita. Kalau sudah tahu, kita sadar kembali ke iman kita. Oh, berarti ke setapak lagi. Karena kita mempunyai harapan yang besar, kita melangkah setapak. Kita sadar ketidakmampuan dan sadar kita diberi kemampuan. Kita semangat. Makanya diperintah oleh Allah hijrah. Seperti yang disampaikan tadi. Kalau urusan keselamatan untuk diri kita selamat, ya selamat, iman sampai mati, ya. Karena kita sudah iman sampai mati. Proses. Langkah ke tahap 2. Fase 2 apa? Hijrah. Buktikan kalau kita itu benar-benar percaya dan mempercayai pada Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita sandari, kita diperintah hijrah. Buktikan taat atau tidak, di situ harus mempunyai niat taat seperti yang disampaikan oleh saudara tadi, anak kita tadi. Harus mempunyai niat taat pada Allah, Rasulullah, dan uli amri. Di sini loh letak kesempurnaan iman kita. Mulai diuji tentang hijrah. Karena hijrah harus syarat niat dan taat. Kalau iman kita belum menjadi kelakuan, hijrah pindah dari dalam keluar. Urusan taat, urusan luar. Urusan taat, urusan jobo. Urusan iman wis jelas dok baitullah ke dalam ikhlas berserah diri. Lagi sadar wis niat ke depan duwe harapan, mulai proses tahap kedua dengan syarat niat. Di sini mulai iman jadi kelakuan sampai nanti hijrah jadi kelakuan. Kalau posisi keimanannya sudah layak, sudah utuh, rasa percaya ring sing kuwasa, maka diperintah hijrah ndak ragu, suruh taat pada Allah, pada Rasulullah, pada imam, ndak ragu, mudah. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang masih belum berani hijrah, wis aku ngene sing penting aku percaya karo Tuhanku, aku wis iman, aku wis selamat nduk njero jamaah, wis gak melok hijrah-hijrohan. Itu pun ya masih ada. Masih ada saudara kita yang kalau jak hijrah pun enggak, apalagi jak jihad. Itu masih ada. Makanya hikmahnya bersilaturahmi, RBT-an, Zoom seperti ini
untuk tadarus terus, berulang-ulang disampaikan, pengetahuan-pengetahuan ini terus. Sampai kita benar-benar mengharap ridho dari Allah, mendapat hidayah. Karena hidayah itu hanya milik Allah. Hidayah ini hanya milik Tuhan. Kita mengharapkan hidayah dari Allah. Mengharapkan petunjuk dari Allah. Karena pengetahuan-pengetahuan sudah dilewatkan oleh uli amri kita, oleh imam kita. Tapi sering kali tidak nyantol. Tidak nyantol apalagi jadi kelakuan. Nyantol gak mau waktu disampaikan, waktu kita menerima tausiahnya, menerima bimbingannya. Sudah paham saudaraku? Paham. Sudah jelas? Jelas. Siapa yang bertanya? Pasti itu sering-sering imam kita menyampaikan. Dan sering di dalam RBT-an, ta'lim utalum, sering seperti itu juga. Gowo, lego-legowo nih, persaudaraannya sering ketemu silaturahmi. Sampai segitunya diulang-ulang. Tapi kalau belum mendapatkan hidayah, belum bisa. Tapi kita tidak kecil hati atau putus asa. Kok kita atau saya kok belum paham aja dari tahun sekian sampai tahun sekian, 5 tahun loh. Apa yang disampaikan imam kita kok nggak paham, nalika disampaikan enak sampai keturun-turun aja. Paham, siap. Di saat itu, fase-fase itu, memang yang dibutuhkan imam kita membimbingnya bentuk kelakuan. Yang penting taat. Sabare imam kita membimbing sampai sing penting taat. Saking gobloke jamaah, sing penting taat, sing penting esmelo. Sampai segitunya. Kalau saya sendiri ya seperti itu. Kalau ingat masa itu bahaya. Imam kita tidak bisa saya utarakan yang disempurnakan oleh Tuhan imam kita untuk sabarnya membimbing. Itulah contoh sebagai rojul kamil bahwa kita semua yang sudah sadar, yang sudah mendapatkan derajat oleh Allah, mendapatkan atau sudah menjadi barisan-barisan yang depan sebagai orang tua, sebagai rojul, contonen, nyontoh enggak usah jauh-jauh. Ya yang jauh-jauh bagaimana? Kalau nyontoh Rasulullah kamu enggak tahu karena sudah mati, sudah wafat. Kalau nyontoh imam kita, ya pasti tahu. Kalau jauh ya kepingin nyontoh, deket ya kemari ke Kediri. Seperti itu. Tuh. Nyontoh, Allah mengirim kita, uli amri kita, sudah syukur. Alhamdulillah, sempurna kita. Ada yang membimbing. Ada yang bertanggung jawab. Saya tuh kalau melihat, mendengarkan ulang YouTube imam kita, begitulah. Makanya di sini fase sekarang, fase yang terakhir. Fase terakhir ini apa? Imam kita itu menjadi Adam, dan kita menjadi keluarga Adam 1 dan seterusnya. Dalam barisan-barisan di situ di jamaah kita ada soft yang seperti disampaikan pengetahuan yang jelas,
Di situ yang anak-anak cukup nyontoh barisan ibu-ibu, ibu-ibu nyontoh barisan yang bapak-bapak atau rojo. Nyontoh perilakunya, perjuangannya bagaimana, taatnya pada pemimpin bagaimana. Kalau bilang iman, iman. Tapi buktinya bagaimana? Masuk ke niat taat. Taatmu pada Allah. Taat pada Allah dibilang oke. Semuanya bisa. Karena apa? Karena Allah di dalam dirimu. Kau ingkar sama Allah ya, kamu yang tahu. Tidak ingkar ya, kamu yang tahu. Tapi untuk taat kepada imam kita, pada pemimpin kita, pembimbing kita, wis model piye sampai berbuat apa atau tidak mengingkari bentuk khianat, bentuk munafik, apapun bentuk cacat atau bentuk apa penyakit-penyakit hati atau kelakuan, yakin oleh Allah imam kita loh diberikan tahu, pasti tahu, kelihatan karena Allah mempercayainya. Nah, kalau Allah mempercayai pada imam kita, ya pasti imam kita diberi kemampuan tahu, karena Allah yang memberitahu. Maka di sini layakkah kita tanyakan pada diri kita tentang ketaatan, tentang hijrah ini kita sudah layakkah? Sudah masukkah ke hijrah? Atau masih banyak yang mengingkarinya? Tentang apa? Tentang kepercayaan. Tentang apa? Menjadikan imam-imam yang lain atau mencari imam yang lain itu juga khianat. Kalau imam itu hanya satu di sini. Di jamaah kita imam ada satu. Kok ada imam dua, batal. Kok kurang rego, kok kurang harapannya belum tercapai. Mencari imam lagi yang lebih sakti katanya. Nah, itu pun batal. Di dalam jamaah itu batal. Masa kita sholat imamnya dua, yang satu berdiri, yang satu sujud, bagaimana ya? Maka di sini dengan pengetahuan tuh ya hanya satu yang seperti yang disampaikan. Karena kita percaya, nggak mungkin pengetahuan yang diberikan imam kita kepada kita, pada jamaah kita, meleset dari Al-Quran, meleset dari tuntunan Rasulullah. Nggak mungkin. Selama ini saya belum pernah meleset dari pengetahuan. Meleset dari tuntunan. Oleh karena itu, saudara, mengenai keimanan kunci pondasi sampai nanti ke jihad, kuncinya itu iman. Oke, iman, pengetahuan ini jelas, mungkin semuanya sudah bersama-sama, sudah di jamaah sudah jelas, hijrah sudah layak, taat pada Allah, pada Rasul, khususnya pada uli amri kita, imam kita, benar-benar sudah sempurna. Hanya yang kita taati hanya imam kita satu-satunya, ataukah mempunyai imam lain? Itu yang sering-sering kita tanyakan pada diri kita juga. Biasa benturan ekonomi, benturan permasalahan biasanya di saat itulah
Allah menguji. Di saat itulah kita itu diambang keplesetnya. Ini saya mempertaat pada imam satu ini atau ada yang lain, atau kepingin cari yang lain. Masalah-masalah seperti itulah biasanya yang terjadi di kalangan tiap hari kita di dalam rumah tangga atau seperti itu. Yang belum sadar, kalau yang sudah sadar, sekarang ini imannya sudah jelas, hijrahnya ya sudah oke, siap, imannya sudah sampai, berharapan sampai mati, sumpah setia pada Allah sampai mati, iman. Hijrah juga seperti itu, taat pada Allah, Rasul dan uli amri, bersama-sama satu Tuhan, satu imam, satu tujuan. Jelas, kalau itu memang sudah pengetahuan sudah menjadi kelakuan di diri kita, sudah jiwanya sudah utuh, mentaati satu imam, itulah terlihat di hijrah kita sempurna jadi kelakuan. Karena bentuk taat urusan kedang, urusan luar. Luar itu apa toh? Ya jobong ini loh di dalam kehidupan biasa ini loh luar itu. Penake omong itu karena kita sering ketemu imam kita, ketemu saudara-saudara kita, sering berbicara keimanan, ketaatan dan sebagainya, itu loh luar. Sering ketemu itu loh namanya luar. Namanya syariat. Kelakuan taat. Ketok buktinya taat atau tidak jelas. Kelakuannya benar-benar khianat atau tidak jelas. Omongnya sering menclek-menclek atau enggak, iya jelas tentang ketaatan. Oke, kalau semua itu sudah menjadi kelakuan dan sering-seringlah kita bersama-sama saling ingat mengingatkan, saling asuh mengasihi satu yang lainnya dengan persaudaraan yang kokoh, maka disitulah rahmat Allah akan diturunkan bagi kita yang benar-benar taat, yang benar-benar berserah diri, yang benar-benar menyandarkan hidupnya sampai mati. La ilaha illallah sampai mati, seperti itu. Luarnya taatnya sudah sempurna, masuklah ke fase yang ketiga. Tentang apa? Imannya jelas, jadi kelakuan, hijrahnya jelas sudah layak, teruji ketaatannya. Ingat saudaraku, keluargaku semua. Kunci kesuksesan adalah taat pada pemimpin kita, pada imam kita. Kunci. Juga pernah yang terjadi di masa Rasulullah. Juga pernah para sahabat yang tidak taat pada Rasulullah, para sahabat yang tidak taat pada pemimpinnya, hancur. Ingat itu. Bentuk ketaatan kita menyontoh Rasulullah nalikane di saat perang Badar, perang Uhud. Itu keingkaran sahabat, keingkaran sahabat pada masa itu karena tidak taat pada pemimpin. Maka di sini juga kita menyontoh di sini yang memimpin siapa? Imam kita. Kita selalu taat pada imam. Kuncinya adalah imam kita. Karena imam kita yang memberitahu tentang iman,
memberitahu tentang pengetahuan, tentang kesadaran, tentang bertuhan, tentang totokong dan sebagainya pengetahuan dari imam kita. Kalau kita mengingkari dalam arti tidak taat atau dalam arti munafik, akan dihancurkan oleh Allah sendiri. Dihancurkan oleh dirinya sendiri. Karena kemunafikannya, karena ketidaktaatnya. Itu pasti. Contoh leluhur dari leluhur dulu-dulu. Banyak sekali contoh-contoh di Al-Quran. Di masa Rasulullah juga jelas. Di masa Uli Amri juga ada ya jelas. Maka saat ini yang utuh di dalam jamaah ini, di dalam keluarga Bani Adam ini benar-benar kunci adalah taat pada imam kita. Karena kunci kalau imam kita membimbing kita taat pada Allah dan Rasulnya, kuncinya ya imam kita yang membimbing. Bukan langsung Allah terus baru imam kita, enggak. Karena yang menuntun, yang memberi jalan, yang menunjukkan cahaya terang, imam kita. Di situ keluarga besarku, keluarga besar Bani Adam, dan seluruh jamaah senusantara. Kalau sudah iman jadi kelakuan, imannya digowo, rasane ndok jeru kokoh. Dadi terus imane digawe urip metu manggon ndok taat metu wis dadi hijrah manut imam. Nah, sekarang fase jihad. Nah, di sini penentu. Kalau kita maksudnya di jamaah kita kok masih ada, di beliaunya sudah iman, sudah menjadi kelakuan, terus sudah hijrah, kok tidak mau berjihad? Modus cacat. Karena apa bisa modus atau cacat? Ya karena mementingkan diri sendiri. Juga bisa dikatakan tidak taat. Belum sempurna hijrahnya juga. Makanya ketiga-tiganya iman, hijrah, jihad ini harus prosesnya semuanya harus kita lalui. Kita dibimbing semua dari iman, hijrah, jadi kelakuan, fasenya jihad. Kita proses bertahap. Jadi kelakuan juga. Kalau sudah berani ke fase 3, nah di sini akan oleh Allah diangkat derajatnya menjadi benar-benar jadi laki-laki. Karena apa? Ya jelas berani ya jihad. Ya jelas jihadnya berani. Jihadnya apa? Jihadnya dengan apa? Dengan harta, benda, atau nyawa sekalipun. Jihad itu penentuan. Nanti imannya bisa sempurna, hijrahnya bisa sempurna, kalau sudah masuk jihadnya ini benar-benar juga mengikutinya. Kalau ketiga ini enggak ikut, berarti ya enake dhewe. Cara nyemplung bilang taat, bilang iman, imannya itu seperti yang dikatakan oleh anak saya, Mas Araan
Zoom kemarin. Imannya itu perlu dipertanyakan. Masa iman 1 kilo atau setengah kilo atau seperempat kilo? Perlu dipertanyakan. Hijrahnya juga di sini tidak hanya pengetahuan, bisa menyampaikan, bisa meruntutkan, bisa, tapi bukti yang terpenting. Kelakuan ini bukti, bukan kelakuan itu bicara, tapi bukti di lapangan. Buktinya hijrah bagaimana? Kalau zamannya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, lah buktinya yang tidak mau hijrah ke Madinah berarti tidak sampai Madinah. Ada yang menunggu di tengah padang pasir, nunggu kawannya bagaimana ya yang di sana aman tegak. Ya ada yang seperti itu. Yang belum bisa utuh bersama-sama menjalani, ya ada. Nah, hijrah di sini pun seperti itu juga. Menunggu, ya enggak apa-apa semua itu. Yang terpenting masih di dalam Baitullah atau di dalam jamaah. Semuanya itu proses. Tapi pengetahuan yang sudah menjadi kelakuan ya seperti itu. Kita akan tahu sendiri. Kita ini sudah iman utuh jadi kelakuan atau sudah hijrah benar-benar taatnya itu tidak meragukan, yuk buktikan. Masa taat juga separuh. Taat kalau enak, kalau makan-makan enak taat. Kalau enak-enak, kalau menghadapi ekstrim, tunggu. Masa begitu? Kalau kita sudah taat, apapun meyakini bahwa imam kita adalah yang menuntun kita di jalan Allah, kita tidak akan ragu untuk taat. Kalau taat mengenai enak kepenak gampang, semuanya bisa. Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, makan-makan bisa. Senang-senang bisa. Tapi untuk menghadapi perjuangan nasib di dalam kewajiban kita juga sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, apalagi menghadapi, menggenggam atau bersama-sama di jamaah kita, itu masih proses semua. Harapan leluhur kita Nabi Adam untuk mewariskan risalah sampai Rasulullah sampai imam kita, harapan imam kita semua itu dan utuh, gede rasa percayanya utuh, tidak cacat sedikit pun, taatnya juga utuh. Allah wa Rasulullah uli amri utuh taatnya. Harapan kita seperti itu. Saat ini fase jihad kita jelas, sangat jelas. Karena pengetahuan sudah disampaikan seluruh imam kita. Pengetahuan dari awal sampai sekarang ini sudah rata-rata sudah sempurna. Sudah jelas semuanya, komplit. Tinggal menambahi bentuk wawasan-wawasan kelakuan-kelakuan itu aja. Bentuk amal-amal soleh atau perbuatan-perbuatan yang tambah ndadekno cedheke ringgone sing kuwasa, tambah cedheke marang Gusti, tambah gede rasa percaya pada Tuhan. Itu tinggal memoles terus. Kalau nyemplung-blung
pasti di situ akan diberi pengetahuan, diberi jalan terang oleh. Jangan ragu-ragu di saat jihad. Jihad pertama di fase ini kelihatan luar jelas urusan memperjuangkan nasib kita. Ini buktikan kita bisa melihat kalau pengetahuan runtut dari iman, hijrah, jihad, atau dari Al-Baqarah sampai juz 30 apal, bisa menyampaikan, bisa dipelajari. Tapi bentuk kelakuan ini berani atau tidak. Nek menghafal, ini suruh hafal. Dulu saya juga disuruh hafal. Ya menghafal pena. Tapi kalau disuruh taat, bentuk laku, itu yang harus benar-benar jembar, utuh, rasa percaya nih. Rasa taate marang imam, rasa percaya ning Gusti Allah. Di situ kita mulai berani benar-benar hijrah jadi kelakuan atau jihad jadi kelakuan. Pokok dasarnya itu satu adalah percaya atau taat pada imam kita, dan yang di nomor satu kan pandang semua ini dari Tuhan. Kebesaran Tuhan, perintah Tuhan, proses meneruskan risalah dari leluhur kita. Kalau kita sadar, naik turun berpikirnya, kesadaran kita kembali kepada Sang Pencipta kita, kesadaran yang utuh, maka di situ akan dimudahkan oleh Tuhan. Masa imam kita memperjuangkan nasib seperti saat ini, yang sudah dicontohkan oleh pusat membangun gulungan, membangun koperasi, membangun piye carane jamaah awak dhewe sugih, piye carane imam kita mengolah akal pikiran. Wah, luar biasa. Kalau kita berpikir satu langkah, imam kita sudah 10 langkah. Orang nutut. Kita enaknya itu tinggal ya ikut. Tapi kalau bilang ya ikut itu loh, masih banyak yang belum berani muni ya. Makanya untuk jihad ini hanya beberapa saudara yang benar-benar ikut perang, ikut memperjuangkan nasib. Tapi yang terpenting kita itu di jamaah harus mempunyai niat yang utuh. Imannya jadi kelakuan, hijrahnya jadi kelakuan, jihadnya sudah menjadi kelakuan. Nyontoh imamnya. Kalau nyontoh imamnya bereng, nyontoh yang terdepan. Depannya, rojulnya, atau anak nyontoh ibunya. Kalau nggak mau nyontoh pasti akan ketinggalan. Kalau nggak ikut pasti ketinggalan. Fase-fase yang demikian. Fase yang menentukan kita merapatkan barisan. Ya ini seperti ini, merapatkan barisan. Satukan niat. Niat bersama-sama imamnya. Berjuang memperjuangkan nasib kita. Ini tahap demi tahap. Kalau perjuangan kita ini nantinya kuncinya ini sudah
tercapai. Maka untuk jihad, untuk tabligh, untuk menyampaikan tauhid itu lebih ringan. Bagaimana tidak? Kalau kita itu ingin ke Jakarta, Mas Dede, atau kita ingin ke Banyuwangi atau kemana, Kalimantan, kalau tidak mempunyai sarono atau duit, tidak bisa ke sana. Maka perjuangan nasib ini loh, juga untuk saudara-saudara kita. Nasibnya untuk makan saja masih banyak yang bingung. Sudah punya Tuhan, sudah iman. Katanya sudah iman loh. Urusan makan bingung. Padahal yakin bahwa Allah menciptakan kita dan memelihara kita. Kok ya bingung? Kalau dulu memang bingung karena tidak mempunyai Tuhan. Nah, kalau sekarang kita itu sudah mempunyai Tuhan, jelas. Kok masih bingung? Oh, enggak apa-apa, imamnya ya sadar. Oh, enggak apa-apa, jadi bingung, enggak apa-apa. Yang penting anut aku, manuto, ditoto, manuto. Wes bingung ora manut, iki sing repot. Bingung ora manut, malah sak karepe dhewe. Repot sekali. Bukti-bukti jihadnya lillahi ta'ala, krono Gusti Allah. Hijrahnya krono Gusti Allah itu di dalam, lihat di dalam ketaatan sudah bisa. Ini taat tidak, taatnya seberapa, itu bisa dilihat. Nah, kita bisa melihat di diri kita masing-masing di bukunya awake dhewe-dhewe. Iqra kita bakanya masing-masing dulu, kita awake dhewe. Iso ndelok. Bisa melihat saya ini sudah layak, saya ini sudah ikut barisan atau tidak itu. Atau saya masih ragu. Kebanyakan masih ada yang banyak yang ragu itu banyak. Wong mengenai sedekah jariyah atau zakat itu pun niatnya itu banyak yang belum, juga banyak intinya ada yang belum sempurna. Niat sempurna ya krono Gusti Allah. Lah nek krono Gusti Allah sedekah jariyah yo baik iku digawe apa, diparakno ring jamaah iku digawe apa urusane jamaah. Masih ada yang memberikan sedekah jariyah kepada jamaah. Ini untuk apa? Untuk pembangunan jamaah. Pembangunan apa jamaah? Untuk jamaah. Untuk perjuangan jamaah, katakanlah seperti itu. Di situ lo masih dipertanyakan. Ini untuk apa yo? Kiranya apa iku ora cukup? Enek ae sing ditakokne. Tandanya tidak ikhlas memberikan sesuatu. Memberikan harta benda. Jihad dengan harta benda yang diberikan, tandanya masih ditanyakan. Lah karena Allah, karena yang dipercaya Tuhan kok masih bertanya. Sampai ini percaya pada Tuhanmu atau percaya pada amalmu toh? Kok masih bertanya? Buat apa? Atau itu dibagikan pada siapa? Atau buat apa? Nah, itu proses yang perlu, niat-niat yang perlu dibenahi. Niat-niat yang perlu dinyar-nyari. Ini proses sedekah jariyah atau perjuangan di dalam harta benda. Dipinjam untuk nama saja, untuk perjuangan, itu loh masih banyak yang meragukan dengan apa yang di sistem Tuhan yang diberikan pada imam kita. Padahal itu jelas, itu loh masih ada. Tapi itu memang proses wajar.
Tapi aku yakin saudara kita, keluarga saya itu dengan kokohnya saling silaturahmi, dengan kokohnya saling ta'alum, nasihat menasihati, jembar nggo jembare, saling melindungi, dodone dijembarne, rasa percayane marang Tuhane bersandar dan bergantungnya luweh utuh, luweh gede rasa percayane, maka proses-proses apa yang Mbak Hasan sampaikan ini kita itu belajar bersama-sama, belajar tadarus. Ya seperti itu, saya juga menasehati diri sendiri juga ada yang niat saya perbaiki. Niat saya belum bersih. Nah, itu pasti. Bahkan saya sering pada anak-anak saya jembar saling perbitoan, membicarakan tauhid, bahkan sekecil pun saudara kita, sebodoh-bodohnya saudara kita di saat RBT-an atau di saat kita musyawarah berkumpul membahas tauhid, kalau beliaunya yang menurut umum itu bodoh atau rendah, kita yang diberitahu dulu, yang mendapat hidayah dulu harus jembar, harus ingat ta'lim mutalum, harus ingat saling asih, saling sayang menyayangi. Sayangnya persaudaraan menjadi kokohnya, menjadi tambah utuhnya rasa percaya, menjadi tambah cedeke marang Gusti karena mendapatkan bukti kebesaran yang sering diberikan oleh Tuhan kita pada jamaah kita. Itu saudaraku ya. Kiranya untuk mengenai iman jadi kelakuan, pengetahuannya sudah jelas semua seperti yang disampaikan saudara kita, dan lah untuk hijrahnya juga jelas. Tinggal kita saat ini benar-benar ayo bareng-bareng pengetahuan ini dipahami, tahu maksud, terus dadekno kelakuan. Ketetapan di jiwa kita jadi kelakuan. Jadi hamba, benar-benar hamba yang sempurna. Kalau sudah menjadi hamba, ya penak. Karena apa? Kesadaran kita setiap hari selalu yang dipercaya Tuhan. Kejadian apa saja kita ingat Tuhan. Ingat yang memberikan Tuhan. Ingat yang menghendaki Tuhan. Sehingga untuk menolaknya tidak bisa karena kita sudah sadar. Maka proses-proses menjadi hamba, menjadi iman jadi kelakuan, hijrah jadi kelakuan, jihad menjadi kelakuan. Disinilah yang dinanti-nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal diangkat derajatnya di sisi Tuhannya dan ditempatkan yang istimewa. Tempat ridhonya Allah dan rahmati Allah. Kekal di dalamnya, di dalam surganya bersama Tuhan. Itu saudaraku, keluargaku semua. Oleh karena itu Zoom kali ini kalau ada pertanyaan saya tunggu. Kalau tidak ada, mungkin saya akan akhiri. Pripun, saudaraku, masih ada pertanyaan, silahkan. Sesuai dengan tema, monggo. Sangat jelas, Pak. Assalamualaikum. Baik. Siap, Pak Sugino.
Titik poinnya semua kita sudah masuk, baik. Itu yang terakhir tadi jihad, yaitu semua kan hanya kita ini kan hanya titipan dalam posisi ya untuk di jalan jihad itu sendiri. Titik temunya cuma ada di situ, nggih, baik. Ya. Sip pun niku mawon, baik. Ya. Ya. Monggo yang lainnya. Ini Pak, pengajian ini udah jelas, udah jentre, sangat seru ini pengajian malam ini nih Pak, udah jelas, udah nggak ada yang ditanyain lagi Pak, udah mantap Oke. Pak, lahir batin. Ya, kalau sudah jelas dan semua kita pengetahuan ini kita doa bersama-sama, memohon pada Tuhan bersama-sama. Kita selalu dalam lindungannya, kita selalu dalam rahmatnya. Dan apa yang disampaikan, yang dibimbingkan imam kita pada kita, pelajaran dari iman, jihad, hijrah jihad ini, semoga juga malam ini dan seterusnya menjadi kelakuan kita, menjadi hamba yang sempurna. Dan semoga saja semua keluarga saya, Bani Adam seluruhnya bersama Adam, bersama imam kita, jamaah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua mendapatkan apa Amin. yang menjadi hajat-hajat, seluruh hajat keluarga dan semua jamaah, hajat itu mendapat ridho dan segera dikabulkan oleh Tuhan kita. Kita berdoa bersama-sama seperti ini, semoga banyak hajat-hajat kita masing-masing di dalam menjalani takdir kita masing-masing. Ini banyak juga mempunyai harapan-harapan yang besar atau mempunyai hajat yang besar. Tapi kita harus menambahkan rasa percaya kita pada Tuhan sehingga hajat-hajat kita mulai malam ini semoga dikabulkan oleh Tuhan dengan membesarkan rasa percaya kita semua karena lillahi ta'ala. Gitu loh ya. Amin. Amin ya Amin. Amin. Dari saya kita akhiri. Semoga berkah semua Zoom malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang dia untuk urusan dia, kalau gampang ya. Urusan dia. Terima kasih sudah beliaunya Mbak Hasan. Tadi kan guru ya, tadi kan. Dia kan sudah kan petuahnya, tausiahnya. Semoga kita semua diberikan hidayah dan semoga hidayah rahmat dari Allah SWT selalu mengiringi di setiap langkah hidup kita. Amin. Semua, marilah Zoom kali ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat saudaraku, Rahayu.